teman ini. Ayo Bapak Yud. Ibu kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah sehat semuanya ibu ya. Bagi yang penuh kebahagiaan ini, Allah masih meringankan langkah kita semua untuk bisa berkumpul sama-sama di kediaman Ibu Santi dalam rangka tauhid ini. Kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi kita semangat beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini juga kita semua yang dibataskan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan dari Nabi lah kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu dirahmati Allah, hari ini kita akan coba lanjutkan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Kita sudah membahas tentang sebab turunnya iman ya. Kemarin kita bahas dari faktor internal dalam diri, karena kebodohan, karena apalagi Bu, karena kelalaian, kemudian karena berpaling, keempat karena melupakannya dia bukan lupa tapi melupakan ya, melupakan. Makanya wajib ya seperti Mas-9 ayat 11 kemarin ya, wala takunu kallazina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah. Jadi melupakan, sengaja dia mengabaikan. Akhirnya fa'amsahum anfusahum, Allah akan membuat lupa mereka, lupa terhadap diri mereka sendiri. Baik Bu, kemudian hari ini kita akan membahas faktor eksternal dari luar apa sih? Jadi Bu, seandainya kita sudah belajar ilmu agama, mencoba untuk yang namanya tidak lalai, tidak mengabaikan, tidak berpaling, tidak melupakan. Tapi kan Bu, ketika bagus nih internalnya, hati-hati, faktor eksternal juga ada kemungkinan besar menjadi penyebab turunnya keimanan ya. Apa itu? Yang pertama yaitu syaitan. Nah ini eksternal dia dari faktor luar nih. Yang tadi kan faktor dalam diri apa saja. Sekarang faktor luarnya itu faktor eksternalnya yaitu gara-gara syaitan. Ibu, sebelumnya coba kita lihat surat 31 Luqman ayat 33. Surat Luqman surat 31 ayat 33. Surat 31 surat Luqman ayat 33. Halaman 414 414 surat 31 ayat 33 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma.
شيئا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Baik, Ibu rahmati Allah, di sini Allah wanti-wanti kita manusia, ya ayuhan nas. Apa pernyataan Allah? Bu, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Allah. Wakhshaw yauma, dan takutlah kalian akan satu hari nanti. Allah berkata, la yajzi walidun aw waladi. Tak lagi seorang bapak atau orang tua bisa menolong anaknya. Ibu ingat, ini bukan di dunia. Di dunia wah, namanya orang tua akan berupaya keras menyelamatkan anaknya. Bahkan tidak ada pilihan, nyawanya sendiri pun siap dipertaruh. Betul. Ya, anak sakit bawa ke dokter. Kata dokter, ibu ini anaknya parah, harus segera bawa ke rumah sakit. Akan ibu segera bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ibu, pak maaf kata dokter. Kata pihak rumah sakit, ini harus segera operasi. Tapi maaf, biayanya nggak sedikit, sekian puluh juta. Bu, apakah mungkin ibu jawab, ya udah dok, kalau gitu nanti lagi saya pengen nabung dulu. Itu nggak bu? Bahkan bisa jadi suami kita berkata, dok, tolong segera operasi anak saya, akan saya jual rumah saya. Saking ini menyelamatkan. Apa kata istri? Bahkan kita kontrak. Tapi intinya bu, maaf, segala upaya akan diupayakan. Yang penting bagaimana anak bisa selamat. Tapi waktu yang Allah maksud hari di sini bukan di dunia, tapi di akhirat. Tak lagi bu, seorang bapak bisa menolong anaknya. Atau sebaliknya, wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Kata Allah, begitu pula tak lagi di mana ketika itu seorang anak bisa menolong. Di dunia mungkin dengar berita bapak sakit keras, kita mungkin maaf lagi di luar kota, lagi di luar negeri, ada kerjaan, dan tolong sama keluarga yang menjaga kak, dek tolong segera bawa ke rumah sakit. Apapun kita upayakan, yang penting anak di orang tua bisa sehat. Tapi di akhirat tidak ibu, ya, tidak. Bahkan ibu maaf sebelum kita bahas lebih, ibu tolong tandain ayat ini ya. Coba ibu lihat ibu surat Al-Ma'arij 70 ayat 11, 12, 13, 14 ibu. Surat 70 ayat 11 sampai 14. Al-Ma'arij itu benar, maaf yang tadi tanya dulu ya. Karena saya menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan pada hari kiamat, sampai-sampai tentang hubungan keluarga ibu apa yang terjadi. Ya, surat 10 ayat 11 sampai 14. Halaman 569, 569. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi.
menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Nah, lihat Ibu, mohon izin Ibu boleh kasih jalan yang terlambat mungkin bisa di sini depan nanti. Oke, mohon maaf. Bu, bayangkan Bu, tadi surat 31 ayat 33 Allah menggambarkan Bu ya, takutlah kalian akan hari di mana kata Allah, bapak tak lagi bisa menolong anaknya, atau sebaliknya anak tak bisa lagi menolong bapak. Apa yang terjadi Bu? Karena ini keadaan yang sangat mengerikan. Ya, sampai-sampai Bu tentang mengerikan yang paling ditakutkan Bu tentang akhirat adalah neraka. Di sini Bu, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang pendosa selama di dunia Bu, ketika mereka ditampakkan, diperlihatkan Bu tentang siksa neraka yang luar biasa Bu, mereka ingin sekali menukar atau menggadaikan, ya Allah, bahasa kita gitu ya, ya Allah, jangan siksa aku, sok mangga siksa oleh tak budak nanti. Maaf Bu, saking mengerikannya Bu. Padahal Ibu maaf kalau Ibu anak sakit keras di rumah sakit Bu, kan seringkali Bu ya, Ibu mendampingi pegang tangan anak selain kata ya Allah, tidak tega melihat anak sakit. Bahkan mungkin terucap dari sana, ya Allah, mending aku yang sakit, mending budak entong. Itu lah Bu, saking besar kita terhadap anak. Tapi kan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya siksa neraka di akhirat nanti Bu, sampai-sampai itu para pendosa kata Allah, mereka ingin sekali ya Allah, mereka berkata ya Allah, tolong siksa abdi, jangan siksa aku ya Allah, mangga siksa oleh terbudak abdi, siksa anakku ya Allah. Kalau gak cukup ya Allah, siksa tasohibati, siksa istriku ya Allah. Ibu, padahal di dunia maaf, suami seringkali berkata I love you, aku cinta kamu, aku sayang, aku siap berjuang untukmu. Tapi maaf ibu membiarkan suami tak jauh dari Allah, tidak sholat, tidak ngaji. Maaf ibu ya, ada ucapan yang paling mengerikan terucap dari lisan seorang suami ketika mereka akan diazab, ya Allah, jangan siksa aku, tak siksa si entin ya Allah. Enak yang entin, ada yang entin? Ada? Oh enggak. Ada juga Fitri. Oh, ibu mohon maaf. Jadi intinya maksudnya apa? Orang tersebut ibu saking tidak ingin disiksa, dia rela ya Allah, tak siksa anakku, nah cukup, tak tambah istriku aja ya Allah. Masih nggak cukup ya Allah, siksa akhi, saudaraku ya Allah. Bayangin Bu. Jadi maaf Ibu ya. Jadi ayat tadi menggambarkan Bu betapa dahsyatnya satu hari nanti sampai-sampai bapak tak lagi bisa menolong anaknya atau sebaliknya. Oke Bu ya. Ibu izin kita kembali Bu surat 31 ayat 33. Nah saya ingin fokus sama setannya ini Bu. Ya. Kemudian apa yang Allah sampaikan Bu ketika Allah mengatakan wala mauludun, sebaliknya tak lagi seorang anak yang menolong bisa menolong bapaknya. Kemudian Allah inna wa'dallahi haqqo. Kembali Bu ya surat 31 ayat 33. Kata Allah sesungguhnya janji Allah itu benar, pasti. Allah tidak pernah mungkin ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin terjadi. Makanya seluruh janji Allah pasti benar akan terjadi. Ya, ketika kita bertakwa, beramal soleh, beribadah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar dari masalah kita. Kalau kita memperbaiki ibadah benar-benar ya tentang niat ikhlas karena Allah, memastikan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah, maka yarzuqhu min haitsu, Allah berjanji siapa yang bertakwa pasti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak bisa. Sekarang lagi hebring Bu ya, hebring kan? Lagi rame Bu tentang bensin, dia naik tanah rumah Ustaz. Ibu janji Allah pasti surat 65 ayat 3. Pemain tawakal Allahi fallahu hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal hidupnya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini Bu. Makanya kalau beriman, orang bertakwa tidak khawatir, karena mereka meyakini Allah ketika berjanji pasti akan menepati. Nah Ibu, inna wa'dallahi haqq. Begitu pula ketika Allah tegaskan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati, maka ini jadi peringatan Ibu. Kemudian terkait janji Allah, apa kata Allah di dunia ini? Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kalian tertipu oleh dunia. Yang kedua, wala yagurrannakum
billahil ghurur. Maka dan jangan juga kalian terpedaya oleh tipu daya penipu. Maksudnya Bu, nah ini ya, itu Bu, dalam ayat ini Bu ada dua faktor eksternal. Ya, nanti ada 3 poin misalnya Bu ya. Tapi Bu, dua pertama ini dalam ayat ini katakan yang pertama dunia, yang kedua setan. Tapi ini Bu, saya bahas pertama setan dulu nih. Ya, ini menarik Bu. Kenapa kita harus hati-hati terhadap setan? Karena tegas Ibu, setan itu merupakan ya, secara ini kan kelihatan Ibu, tapi tipu dayanya terasa. Yakin deh Bu, setiap orang yang berbuat buruk pasti dia berhasil digoda oleh setannya. Ya, makanya Bu, Allah wanti-wanti kita orang beriman jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Ya, coba lihat ayatnya Bu, surat 24 ayat 21. An-Nur 24 ayat 21. Halaman 352. Surat 24 ayat 21. Kenapa setan patut waspada Ibu di sini? Ya, Allah berikan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكيهم ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, baik Ibu, silakan di depan masih kosong Ibu, kasih di depan. Maaf ya, Ayo, kasih jalan Ibu, maaf. Mangga Ibu Kapayun. Ibu yang di belakang boleh masuk dulu, yang di luar masih kosong di dalam boleh diisi dulu yang di Ya, dalam. maaf. Baik Ibu, Di di depan sini. juga masih kosong. Di sini. Ya. Oke, masuk dulu ya. Baik. Baik, baik kamu jalan ya. Baik, Ibu rahmatullah, di sini Allah peringatkan kita orang beriman Bu, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa beritahu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah
kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini bisikan ya. Kenapa jangan? Karena hati-hati kata Allah. Wa may yattabi khutuwati syaitan, kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, ketahuilah fa innahu, sesungguhnya setan itu kata Allah ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu mengajak atau menyuruh kita pada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Makanya ulama sepakat tuh, at-ta'atu yazidu, maaf ya, al-iman yazidu bil ta'ah ya, wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi tipu daya setan gak akan henti-hentinya mendorong kita untuk berbuat maksiat. Bahkan membisikkan celah-celah, tidak apa-apa, kata Allah Maha Pengampun. Tidak apa-apa, dari mana dosa kecil. Ibu hati-hati, Allah sepakat bu. Ketika seringnya orang membiasakan dosa-dosa kecil, bu, maka tak ada lagi kata kecil bagi dosa tersebut, kecuali itu sudah menjadi dosa besar. Bisa karena terbiasa, akan sulit menghilangkan. Maka di sini Allah cegah kita, Allah larang kita, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena setan tidak pernah mungkin mendorong manusia kepada kebaikan. Tidak mungkin ibu. Ya, bisikan-bisikan dalam hati bu. Menariknya setan tidak tampak, tapi dia nyata. Ya, ibu lagi asik nonton, lagi asik ngariung, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak mungkin setan ngomong, ayo sholat, teteh, ayo sudah azan, waktunya sholat. Tak mungkin. Tapi di budaya sekarang bu, kagum, can iklan, tewe, sekedar beridah dan zuhur masih panjang. Ini akan membisikkan bagaimana, yaitu membuat kita lalai, menunda-nunda. Ya, walaupun awalnya itu tidak terjadi dosa, bu. Tapi hati-hati, akan timbul sifat nifak atau kemunafikan dalam diri kita. Dan harus mengerikan bu, kalau sudah ada sifat kemunafikan dalam diri seorang hamba, maka dalam menjalankan agama dia akan pilih-pilih. Kalau cocok buat dirinya, oke. Kalau tidak cocok, cari deh ucapan siapa di perkataan ulama mana yang membolehkan. Nah ini bu, ini mengerikan bu. Hal ini, keadaan ini bu Allah gambarkan dalam surat An-Nur. Coba lihat dulu ya, surat 24. Masih 24 dulu. Ayat 47 sampai ayat 50. 356 ya. Surat 24 ayat 47 sampai 50. Ibu hati-hati, maaf, minta perdon kepada Allah ibu kalau kita dalam menjalankan syariat itu masih pilih-pilih. Maksudnya apa? Kalau cocok samina wa ta'na, kalau tidak cocok samina kihla. Sampai 50. Ya. Surat 24 ayat 47 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi wa yahkuma bainahum. Liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun.
ayyahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humuz zalimun. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul dengan patuh. Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah mereka takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Ibu, izin ibu hati-hati. Kadang di antara kita sering ditemukan oleh orang-orang yang dalam menjalankan agama ini, syariat ini mereka pilih-pilih. Kalau serah, ayolah. Tapi kalau enggak, ada yang seperti ini, pernah nggak itu? Ya. Ini mengalikan Bu. Di sini Allah menggambarkan Bu, orang-orang munafik seperti itu. Di hadapan Allah dan Rasul-Nya taat, kami taat ya Allah, Rasul kami taat. Tapi ketika tidak ada Bu berpaling. Intinya dalam ini Bu, mereka kalau ternyata apa yang Nabi tetapkan dalam hukum agama ini ya, kehidupan ini tiba-tiba tidak serta buat mereka abaikan, mereka tinggal. Tapi ketika cocok, merasa mereka diuntungkan, ayolah. Nah ini gambaran sifat orang munafik. Betul, biasa nggak bahas detail Bu, tapi intinya Bu, ketika syariatnya itu menguntungkan buat dia dijalankan, ketika tidak jadi. Ada seperti ini tak banyak. Contoh perkara riba. Riba menguntungkan nggak? Riba Bu dosa besar, dosa agung. Besar. Wah, ini mau apa? Apa masih banyak di antara kita? Nggak apa-apa. Pernah bilang? Tapi ketika sesuatu yang menguntungkan bagi mereka, samina. Ketika maaf tadi Bu ya, ini aduh saya masih belum melepaskan ini. Sami'na kami dengar, kehendak. Ya Allah, maka dalam ungkapan tunggu hidayah, belum dapat hidayah. Hanya Ibu udah terasa Ibu ya, ini bulan depan sudah masuk ibadah haji Ibu, hati-hati. Benar saya ingat saja Ibu, hal yang paling berat di antara kita bisa nanti ketika kita mampu haji atau umroh, kan minimal umroh wajib 10 kali ya, tapi dalam melaksanakannya itu termasuk dosa besar. Ibu punya aset A, punya aset B, ya, punya harta melimpah, bisa mampu sebagainya, diupayakan memilikinya, tapi untuk umroh haji tidak mampu, hati-hati. Ini akan menjadi hisab yang sangat luar biasa. Minimal 1 kali umroh aja. Ya kenapa? Karena haji wajib bagi yang mampu kan? Wahidul baiti ini serato. Mandi jika mampu. Oke lah Ibu. Saya pengen nanya, punya kendaraan wajib nggak? Punya rumah, punya handphone wajib nggak? Saya bertanya masalah tentang aspek agama Bu ya, bukan masalah kehidupan dunia. Ya, wajib nggak Bu? Tidak. Pendidikan anak wajib? Wajib. Sampai S1, S2, S3, S3 wajib? Yang wajib itu agama mereka. Ibu jor-joran ilmu agama anak sampai S3, tapi alatnya buruk agama dari Ibu. Itu berat buat Ibu. Pertanyaan besarnya, mengapa untuk urusan status dunia bisa kau dorong anakmu, tapi untuk status akhiratnya, sholatnya, tilawahnya, maaf Bu Santi, sekarang orang bicara baca huruf Quran berapa persen Bu di Indonesia? Buta huruf Quran itu kan hampir 80%. Muslimnya
orang Islam, dia Muslim ya, agama Islam tapi nggak bisa baca Quran. Ya, tapi bahasa Inggris yes no no smoking no sandal Allah ajar. Itu pilihan silakan, bukan masalah, tapi tidak wajib. Nah ini mohon maaf, ini juga sama Bu ya. Ketika untuk urusan haji umroh nanti lagi, dan tapi untuk urusan dunia, ayo semangat, kejar dapatkan. Ibu maaf, ketika anak mencapai apa yang kita harapkan dengan dunia, mereka duit jabatan, harta melimpah, tapi akhirat nol. Tadi Bu, jangan sampai ke akhirat nanti kita berkata, ya Allah jangan siksa aku, tak siksa oleh ibuku. Mungkin nggak Bu? Pada ini kita bahas. Wa ma fil ardi jami'an summa yunji, dan siapapun ya Allah di dunia yang belum mereka, ya semuanya yang penting selamat dari siksa neraka ini. Makanya dia akan mengorbankan. Jadi maaf, kembali Bu. Ya, dalam ayat ini Bu hati-hati, jangan pilih-pilih Bu. Kalau lu mampu melaksanakannya ya Allah minta ampun sama Allah dan minta pertolongan Allah agar mampu melaksanakan syariat tersebut. Ya, kita beralasan maaf ya tidak mampu, tapi dalam doa tidak pernah kita minta sama Allah dan minta pertolongan sama Allah agar untuk mengerjakannya. Dan lagi-lagi Bu, ini merupakan tipu daya setan akan mendorong kita untuk tidak memikirkan tentang akhirat kita. Yang didorong cuma dunia dan dunia. Akhirnya ibu jujur, kalau berdoa sama Allah lebih banyak minta dunia atau dunia? Sama aja. Dunia akhirat. Ustaz ada akhiratnya, apal akhiratnya bukan tungtungna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di awal kau udah ya Allah suamiku, ya Allah bisnisku, anakku ya Allah sembuhkan dia. Boleh selalu, bahkan beri dalam agama. Allah asal laku, mintalah kepada Allah. Bahkan minta setelah yang putus pun agar dapat keluar dia minta sama Allah. Jangan salah Bu. Tapi di mana akhiratnya? Tadi Bu, jangan sampai berdoa dunia tapi lupa sama akhirat. Kenapa Bu? Karena dunia ini jadi faktor eksternal sebab besar turunnya iman. Oke Bu ya. Nah ini Bu, hati-hati Bu ya, sifat nifak kemunafikan jangan sampai ada di antara kita. Kemudian Ibu dirahmati Allah ya. Yang mengerikan Ibu ketika tadi kita bahas ya surat An-Nur ya, surat An-Nur pada ayat 1 Bu, bahwasanya setan itu akan menyuruh manusia kepada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Apa target besar setan Bu dalam hal ini? Yaitu bagaimana semaksimal mungkin mereka akan berupaya keras membawa kita, mengajak kita untuk menjadi ahli Bahan bakar. Coba lihat ayatnya Bu, surat 35 ayat ke-6. Fatir ayat 6. Halaman 435. Ayat 6. Ayat 6. Surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah ini Bu, Ibu target setan cuma satu. Apa itu Bu? Ya, pencapaian terbesar setan kalau berhasil membuat kita menjadi penghuni neraka. Dan tidak mungkin Bu penghuni neraka imannya naik, pasti mulai tuh turun. Nah, makanya Bu, ini yang pertama yang kita waspadai Bu. Ya. Dari sini surat 24 ayat 21 Allah ingatkan la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah
tarik setan itu akan menjerumuskan kita untuk menemani mereka menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Ibu, ayat terakhir tentang setan Bu yang kita bahas surat 17 ayat 53. Coba lihat dulu. Ini peringatan Allah tentang setan buat kita. 17 ayat 53. Halaman 287. 287. Oke. Surat 17 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, Ibu, di sini Allah katakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Ya, untuk apa Bu? Supaya kita dalam tutur kata ini berkata dalam perkataan yang benar. Ya, perkataan yang baik yang tidak menimbulkan perselisihan. Kenapa Bu? Karena salah satu sifat setan itu adalah membuat suasana jadi Kacau, jadi panas. Nah sering aku udah kalau kumpul udah jangan jadi kompor gas. Beleduk kita udah. Makanya kalau ketika satu majlis Ibu pertimbangkan ini kalau saya hadir kebaikan di dalamnya. Atau jangan-jangan kalau saya kumpul majlis tersebut ternyata yang hadir malah ini majlisnya setan ini. Ya. Dan manusia yang menyukai perselisihan berarti wah jelas sifat setan sangat kuat adalah dirinya. Makanya Ibu dari ayat mengatakan inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Ini menarik sekali Bu ya. Setan tidak kelihatan. Tapi kalau dia nyata musuh bagimu. Ya. Perselisihan yang menyebabkan Bu suami istri bertikai, bahkan di ujungnya perceraian, hakikatnya karena tipu daya setan. Makanya penting Ibu kita untuk kembali bagaimana menjaga keimanan kita. Tapi waspadalah ketika setan mulai membisikkan keburukan, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Segera zikrullah, segera ingat Allah. Agar apa? Agar Allah jaga kita. Segera ingat Allah Bu, istighfar. Maaf, istighfarnya jangan seperti istighfar ibu-ibu Belanda itu tuh. Istighfar Bali mah. Ya. Jo, asal tuh sih. Astagfirullah. Gimana? Direspon dengan zikir lagi Bu. Subhanallah, daerah itu dan jamanannya kita sebelum bisa. Lihat Ibu, enggak seperti itu. Zikir yang Allah ingin bukan zikir yang seperti ini. Yang tidak hanya di lisan Bu, tapi bagaimana zikir yang hati menghadirkan Allah, lisan kita menyebut asma Allah, dan secara amal dan perilaku kita sedang ingat Allah. Dan jelas orang yang ingat Allah tak mungkin praktik perbuatan atau amalnya dalam kemaksiatan Bu. Ingin bermaksiat astagfirullah, pasti akan tinggal. Ya. Nggak seperti anak muda di luar sana Bu, ingat Allah balik maksiat. Ayo sebelum kita jalan baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Si Nengna balik pekerja. Ibu. Benar ada seperti itu.
benar soleh. Ulama sepakat tidak ada kesolehan dan kemaksiatan. Dan hati-hati dekatnya seorang wanita dengan laki-laki hafiz Quran, pacaran Bu, ini bisa berdampak hilangnya hafalan. Hati-hati Bu. Ya. Dan yang mengerikan juga Ibu, mohon maaf, banyak orang yang merasa ya Allah, aku kira kalau aku tidak sholat, kalau aku tidak ngaji, kalau aku nggak beribadah, aku bakal dihukum. Dia kira seperti itu. Padahal ketika dia nggak sholat, tidak ngaji, tidak ibadah, itu hukuman dari Allah. Ini yang mengerikan. Banyak Ibu saya lihat sahabat-sahabat yang hafiz Quran hilang hafalannya gara-gara mereka sama si dia. Ini maksiat itu berdampak dengan jauh itu. Ya, dan lagi inti budaya saya. Jadi setan itu nyata buat kita Bu. Ya, ketika ada bisikan-bisikan dalam keburukan, bahkan maaf ya, setan itu kan sifat Bu ya, bisa dari golongan jin, golongan manusia. Ketika teman maaf dia mengajak kepada keburukan, akhirnya jadi setan saat itu buat kita. Maka waspada. Kemudian yang pertama Bu, setan eksternal Bu. Yang kedua, eksternal kedua adalah dunia. Dunia juga akan menjadi penyebab utama kita turun iman kita. Tadi Bu ya, surat 31 ayat 33 kita bahas. Apa kata Allah? Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kalian tertipu oleh dunia. Karena nggak bisa dimungkiri Bu, dunia itu godanya besar, benar atau betul? Berapa banyak orang melihat dunia Bu, dia mulai meninggalkan, maka turun drastis imannya. Ya. Makanya Allah wanti-wanti Bu, jangan sampai kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulnya itu turun dan kita terhadap dunia. Ya, peringatan ini Bu Allah serukan dalam surat 9 ayat 28. Ya Ibu, At-Taubah. Ayat 24 Bu. Maaf. Surat 9 ayat 24. 190. Halaman 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah ini Bu, ini peringatan buat kita hati-hati. Kata Allah, katakan oleh Mu'afil ikan aba'ukum, seandainya bapak-bapakmu, ya orang tua, ya ayah, ibu, kakek, nenek, atasnya Bu. Wa abna'ukum, dan anak-anakmu. Ini ke bawah Bu ya, anak, cucu, cicit, apa Ibu? Terus ke bawah ya. Tidak salah Ibu ya. Kemudian kalau wa ashiratukum, dan keluargamu. Ashirah keluargamu ya, saudara, adik kakak ya. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kau usahakan mengumpulkannya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan atau bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya. Wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kau suka padanya. Ini Bu, 5 perkara ini Bu, dunia semua Bu. Orang tua, anak, keluarga, bisnis, tempat tinggal. Ya. Ternyata 5 hal ini kata Allah, ahabu ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kau cintai daripada Allah dan lebih kau cintai daripada Rasulullah, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kau cintai daripada jihad jalan Allah. Allah ancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Apa makna keputusan itu? Adalah azab. Azab itu Bu, maaf, tidak mutlak gempa bumi, tsunami, enggak Bu. Ulama sepakat, azab yang paling besar bagi seorang muslim ketika dicabutnya rasa nikmat dalam ibadah. Pernah merasakannya Bu? Pernah enggak? Ya, dalam tilawah baca Quran kau enggak nikmatnya, kau enggak lebih nikmat daripada lihat sosmednya. Pernah merasakan? Atau sering? Ibu hari ini Bu lebih cenderung mana Bu? Lihat handphone, lihat Quran. Ustaz, minggu ini Senin sampai Rabu lebih lama mana Bu yang kita sentuh Quran atau handphone? Ustaz, handphone saya ada aplikasi Quran kayak Ustaz. Oke, pertanyaan besarnya Bu, yang dibuka aplikasi Quran atau yang lain? Aplikasi Quran yang lain, aplikasi Quran yang lain. Tidak yakin. Ya, aplikasi Quran yang lain, kan? Ibu mohon maaf, ini Bu, ketika lebih cinta dunia, makanya pengaruh dunia itu luar biasa loh ya. Benar atau betul? Ya, makanya Allah ancam hati-hati Bu, tak kalah hati lebih cenderung terhadap dunia, maka itu menjadi penyebab Ibu turunnya iman. Kenapa Bu? Dunia itu cenderungnya melalaikan. Benar atau betul? Sampai-sampai Ibu, Allah dalam ayat lain, coba lihat surat Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ini sampai-sampai Ibu Allah larang kita tentang dunia. Surat 63 ayat 9. Lima 554. Al-Munafikun. Ya, Al-Munafikun surat 63 ayat 9. Ayat 555. Oh 555 ayat 9 ya, 555. 555. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. ومن يفعل ذلك
bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, Ibu, sampai-sampai Ibu Allah pencipta dunia ingatin kita tentang dunia. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum, janganlah harta-hartamu, wala auladukum, dan juga anak-anakmu membuatmu apa, Bu? Melakukan dari mengingat Allah. Berapa sering Bu hal ini kita rasakan? Kan harta dan dunia, emang harta dan anak ini cerminan dari dunia. Benar atau betul? Harta apa saja itu? Handphone, rumah, kendaraan, jabatan, bisnis. Anak ini gambaran keluarga, Bu, orang tua, anak, saudara, terus subhanallah. Dan berapa sering Bu emang karena faktor dua perkara ini dunia ini Bu banyak terjadi orang-orang terlalaikan dari zikrullah. Ibu baru melahirkan, suami pulang. Ya, baru Bu, biasanya kalau suami pulang, ini Bu kalau punya bayi Bu, yang pernah makan cil siapa? Ya, kan gitu, mana si Dede? Gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Kadang seringkali gara-gara anak terlalaikan. Ibu, intinya Bu, dunia ini besar pengaruhnya Bu untuk turunnya maaf izin, bukan berarti tidak boleh punya dunia. Bukan itu Bu, silakan punya dunia. Tapi tugas kita dengan dunia yang kita miliki ini harus menjadi alat atau media untuk meraih surga. Jadikan rumah yang kita miliki sebagai alat untuk meraih surga. Contoh kan Bu Amdal, Ibu Santi kan, ya Prabu ada kajian, salah satu targetnya Bu berkah. Hadir kita semua ngaji di sini Bu, kita ngaji bareng-bareng. Ini gak jadi saksi Bu. Ya, kendaraan ibu-ibu yang dari rumah kan biasanya bawa kemana Bu? Motor teh? Ke mall, ke pasar. Tapi kalau kebaikan Bu ya, ke pasar kan beli makanan untuk suami, baik itu. Tapi kita kembali ke ilmu kan, alhamdulillah. Nah ini Bu, intinya apa yang kita miliki bukan berarti habis ini ibu harus jual rumah, jual mobil, jangan, jual motor, jangan. Telepon iman, halo Bang, terus dijual Pak. Gara-gara dunia takut kita ini cepat. Oh, bahaya nanti. Intinya maksudnya dunia ini jangan sampai membuat kita tertipu oleh apa? Tertipu dari ibadah. Alhamdulillah Bu ya. Boleh nggak Bu pakai baju bagus? Ya. Apalagi dikasih buat orang lain. Betul, betul. Jangan sampai taklim baju biasa. Nanti kan sudah orang Bu. Si Eka namanya. Untungnya itu taklim tadi aturan halus acuh teh. Kamu depan pakaian bagus, sombong amat. Ya, Ibu mohon maaf tapi ini ya, hati-hati Bu, karena kita nggak akan pernah puas Bu, karena pola pikir manusia itu beda-beda. Nggak mungkin nih Bu, capek kalau kita ngejar penilaian manusia, benar atau betul Bu? Ibu masih ingat kisah tentang dua orang itu, bapak sama anak, beneran ya? Yang dia bawa keledai Bu, ternyata dijual keledainya nanti Bu di papahnya. Lihat orang-orang, siapa namanya? Kata bapak anak itu mahal ke DP kendaraan, makanya dituntun, terdengar lagu akhirnya ditanya bapaknya. Bapaknya naik lewat gang sebelahnya, ditinggalkan, kasih bapak, menitegang banyak budak nalumpak bapak naik. Akhirnya kalau anak suruh naik Ibu, bapaknya jalan. Lewat lagi Bu, semua orang ngomong, eta budak menita sopan nanya Bu. Bapaknya lempang, budak mana? Akhirnya Bu, dua-duanya naik. Pas dua-duanya naik, lewat lagi semua orang, apa kata orang? Eta bapak yang budak, menit tidak ada perasaan. Menit tega gitu, kalau daya letik ditanya dulu. Akhirnya Bu, kadang digendong tuh duaan. Dan udah Bu, yang kita kejar penilaian Allah. Jadi Bu ingat Bu ya, dunia siapa nih? Mohon maaf. Dan ketika kita memperhina diri kita, ada dalil bahwa Allah Jalla yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hanya luruskan nih. Oke Bu ya, ini nomor 2 Bu.
dunia hati-hati pengaruhnya besar. Banyak bu, tidak hanya dalam Quran atau hadis ada bu ya. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Kata Nabi, ketahuilah dunia ini penjara buat orang beriman, tapi sebaliknya buat orang kafir ini surga. Makanya bu, orang dunia dapat dunia, dia bersyukur sama Allah, tapi dia berhati-hati juga. Jangan sampai dengan dunia ini membuat dia lalai dari ibadah. Oke bu, selanjutnya kita masuk terakhir. Pengaruh yang paling besar juga ibu, yang sangat mempengaruhi turunnya iman, apa itu? Yaitu lingkungan. Lebih spesifik bu adalah teman karib. Ya bu, teman karib ibu ya. Di mana Nabi pernah bersabda bu, ya, ar-rajulu ala dini khalilihi, fal yanzur ahadukum min man yukhalil. Dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi berkata Nabi, seseorang itu berdasarkan agama temannya atau teman karibnya. Kalau kalian ingin menilai seseorang, kita bisa menilai seseorang dengan siapa dia bersahabat. Nah ini bu, siapa teman dekatnya? Karena teman dekat itu pengaruhnya luar biasa. Ada orang baik bisa berubah jadi buruk. Kenapa penyebabnya? Dia mulai bersahabat dekat dengan teman-teman yang buruk. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang buruk bisa berubah menjadi baik karena faktor lingkungan teman dekat. Makanya ibu dirahmati Allah, ini ibu mohon doanya bu si kakak, si Kaila ibu, yang pertama perempuan saya ibu. Wah kemarin kita kunjungan ke Rahim pesantrennya, tiba-tiba mulai tergoyahkan ibu. Teman-temannya ada yang pengen pindah, yang nggak enak di pesantren itu, serba diatur, serba ini, serba itu, bla 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 bla. Kemarin, saya katakan kak, karena emang baru masuk kan ya, saya katakan kak maaf, inilah ikhtiar terbaik dari orang tuamu nak. Yang kamu lihat dulu pernah bu dengan rumah orang tua saya di Muhammad Toha anak SD, tamat SD itu tiba-tiba orang tuanya pindah ke daerah Ciparai tanpa sebab, pindah ya. Dalam berita bu sampai setahun tiba-tiba ini anak datang main-main teman-temannya bu, tapi sama gendong anak. Lain ini terjadi ya bu, hamil. Saya katakan kak, kamu kan tahu sendiri kak. Ya dulu pas masih di SD ya, SD negeri sebelumnya sudah kayak ini bu. Kamu kita jaga bahasa, kan kamu sering curhat sama kita kak. Aduh ya udah tolonglah, ini sekolahnya tidak baik. Akhirnya cuma setahun, si abang sama si AA. Jadi akhirnya sekolah Hafiz kita pindahkan. Kenapa lingkungan? Kita orang tua mencoba menjaga, tapi di sekolah kan guru cuma fokus mengajar. Satu sekolah, satu kelas 30-40 anak nggak terkontrol. Lagi istirahat bahasa ini, itu sebagainya. Ini lingkungan. Makanya kita terus orang tua bu, apa itu paling bagus? Jadi tadi bagaimana menjadikan lingkungan anak kita lingkungan yang baik. Ya kita punya peran penting bu, karena perintah Allah dalam agama kita hal yang paling utama bukan tentang pendidikan, bukan tentang tempat tinggal, bukan tentang kendaraan, bukan tentang status dunia, tapi bagaimana kesungguhan kita menjaga diri dan keluarga dari api. Makanya Nabi berpesan tadi hati-hati bahwasanya seseorang ini tergantung agama temannya. Kalau kau ingin menilai seseorang sederhana, lihatlah dengan siapa yang dia berteman. Kalau kamu ingin memastikan anakmu aman, pastikan teman-teman dekatnya adalah teman-teman yang rajin ibadah, sholatnya rajin, tilawahnya rajin, sedekahnya rajin, amal solehnya lah. Tapi sebaliknya, waspadalah dirimu ketika kau mendapati ternyata teman-teman dekat anakmu, teman-teman yang sholat enggak, ngaji apalagi. Ya, kalau sedang kumpul, tadi bu di maaf ya, bu di perapatan lampu merah, tiba-tiba ada anak sekolah bu di jalan bu, handphone 3 ya, TikTok, astagfirullah. Baik dulu bu, apa itu satu udah. Tapi tadi bu, ya ini bu nggak kafah dia. Ya, padahal perintah dalam kamu ulfulu fisilmi kafah, masuk Islam secara kafah itu bu, jangan setengah. Tapi ingat, la ikraha fid din. Surat 226 tidak ada paksaan dalam agama. Tapi maaf, jangan setengah-setengah tetap itu. Dan lagi-lagi bu, kita tergambarkan kenapa di saat tidak sedikit ya anak sekolah seperti ini jalan-jalan dengan musik bu, anak-anak ada goyang lingkungan. Ya, ibu hati-hati loh ya tentang teman dekat, teman karib, karena teman karib itu mempengaruhi akhirat kita. Nabi pada ditanya sosok muda ya Rasulullah, ayat al-qiyamah, di surat Tirmidzi ya. Ditanya ya Rasul kapan kiamat? Nabi tidak menjawab.
Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi balik bertanya, "Maza a'datta hai anak muda? Apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat?" Apa kata pemuda ini? "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Rasul, tidak ada persiapanku untuk kiamat kecuali saat ini aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Mendengar ini Bu, apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabata. Ketahuilah di akhirat nanti kau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kau cintai. Jadi Bu, alhamdulillah, pertahankan untuk sahabat-sahabat seperti ini, mancar di sini. Kenapa? Ini cerminan akhirat. Ya. Tapi sebaliknya Bu, besti, bahkan ada ayat dalam Quran Ibu coba lihat surat Az-Zukhruf 43 ayat 67. Ayat Tentang pertemanan ya, surat 43 ayat 67. Az-Zukhruf 43 ayat 67. halaman 494. 494. Surat 43 ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Nah ini Bu, Allah menggambarkan satu keadaan di akhirat Bu, gimana kata Allah tentang pertemanan ya, persahabatan. Al-akhillah ini jamak dari khalil ya, orang-orang yang sangat dekat di dunia Bu, bestie lah istilah kita Bu ya. Kata Allah di akhirat nanti mereka akan saling bermusuhan. Ini menarik Bu, padahal di dunia mereka saling akrab. Ada yang sebut kalau nggak ada lu, kalau tidak ada kamu tidak ada lainnya. Kalau tidak ada kau itu bagaikan sayur tanpa nasi. Mawar Ibu. Intinya emang nggak asik kalau nggak ada lu. Ya, seakan-akan kalau aku punya masalah bertemu engkau, beres masalahku. Nah ini Bu, Ibu mau kata Allah teman-teman kalian itu yang cuma sebatas dunia, teman nongkrong, teman potram, teman gosip, baru Alisanto, teman komplek, satu orang lah Bu ya. Ketika cuma faktor dunia itu Bu, mereka akan saling bermusuhan. Kenapa Bu ini terjadi? Karena mereka akan saling menyalahkan ibu. Gara-gara ibu tuh poin Rabu kudu kurang KDM, kadang dia menyesali diri Bu, karena ada kebersamaan dengan dirinya yang membuat di waktu tersebut dia melalaikan kebaikan. Ibu gara-gara waktu dulu barang orang ibu tuh nggak ngomong kecek eta, jadi dosa. Saling bermusuhan gitu. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kecuali persahabatan, pertemanan yang didasari ketakwaan. Ketika berjumpa dengan dirinya, masya Allah, tilawah kita semakin rajin, sedekah semakin rutin, ibadah semakin meningkat. Ini Bu, yang seperti ini pun dan maaf gigit tangannya. Dan tanda kutip Bu ya, pemilihannya anak, maksudnya genggam yang erat. Karena pertemanan ini yang akan kita butuhkan di akhirat nanti. Ketika kita minus ya, kurang dengan pahala kita Bu, teman-teman kalian itu Bu akan dengan izin Allah diberikan hak untuk menyelamatkan teman dekatnya. Ya Allah, gimana cek kokong misalnya. Ada kokong sih? Ya, misalnya Bu ya, Ibu Ais jadi ahli surga Bu. Ketika di surga, enggak lihat Ibu kokong. Akhirnya nanya, ya Allah gimana Ibu kokong? Siapa itu kokong? Tanya Allah. Itu ya Allah Ibu kokong yang tinggal di daerah A. Selalu sebelum taklim ke DM itu nyamper aku dulu. Oh dia ahli neraka. Tapi dengan izin Allah Bu, Allah akan izinkan kita untuk memberikan syafaat. Teman-teman dekat. Ibu terakhir coba lihat Bu tentang pertemanan Bu, penyesalan yang luar biasa tentang pertemanan. Surat 25 Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Surat 25
ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, dan seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Nah, Ibu, di sini Ibu ada ayat Allah gambarkan. Ibu ingat dia Quran itu terdiri tentang kisah masa lalu, ya, perkitaban tentang penciptaan Nabi Adam sampai surat keluarganya, kisah Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya Bu ada dalam Al-Quran. Masa sekarang juga ada nggak? Ada dalam Quran. Dan masa depan. Nah, dalam ayat ini Bu Allah menggambarkan tentang masa depan. Apa kata Allah? Wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah kata Allah di mana hari orang-orang zalim menggigit kedua tangan jarinya seraya berkata, yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Alangkah menyesalnya diriku dulu di dunia. Mengapa aku tidak mengikuti jalan Rasul? Ibu, maksudnya memang tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Bisa jadi Bu kita penyesalan tentang orang-orang yang dia beribadah tapi maaf tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Cek Ustaz, cek Kiai, cek ajengan, tapi maaf ternyata Ustaz Kiai ajengan Ibu tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya. Ini mengerikan Bu. Yang kedua, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Penyesalan kedua itu tentang dia menyesali Allah, alangkah menyesali diriku dulu di dunia, mengapa aku menjadikan si eta, sama saya tahu ya, si fulan, si dia menjadi bestiku. Ada apa dengan si dia? Laqad adallani an zikri ba'da izja'ani. Karena sungguh si dia itu telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Quran datang kepadaku. Dan Ibu, ini kali Ibu ya, jangan sampai teman karib ini membuat kita menyesal. Dan demi Allah kita merasakan Bu, pengaruh teman itu sangat luar biasa. Semangat ibadah kalau teman kita soleh, tapi turun ibadah kalau teman kita salah. Ini pengaruh. Soleh dan salah itu pengaruh. Masih ingat Bu ya? Ini sering saya sampaikan Bu, ketika Ibu lagi ngelamun, Ibu pengen sedekah. Kalau teman soleh kan ngajak Bu, Ibu ngelamun, yang bingung ada sedekah ke mananya, Ibu semangat, ayo kalau dijajak. Tapi kalau teman salah kemana Bu, Ibu ngelamun, yang bingung ada sedekah. Dan kalau teman salah Ibu, tong sedekah wae. Omat Ibu payung pangandaran mending naon. Ayo kieu.
pengalaman itu. Nah Ibu ya, ini pengaruh teman dekat sangat mempengaruhi. Baik Ibu, ini Ibu ya 3 faktor eksternal yang kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan Bu, apa yang kita bahas sudah ya, baik internal dalam ilmu, maka belajarlah Bu terus semua agama. Dan yang kedua, jangan sampai kita lalai, jangan sampai berpaling, dan jangan sampai melupakan. Ini Bu, ini tergantung diri kita. Mau belajar nggak? Mau tidak lalai nggak? Mau tidak berpaling nggak? Mau tidak melupakan nggak? Insya Allah Bu, aman iman kita. Tapi sebaliknya, kalau faktor eksternal itu karena faktor setan. Ingat Ibu, setan itu bisa disogok. Kalau setan kelihatan Bu enak, betul nggak Bu? Ya, betapa besarnya tipu daya setan karena setan tidak geli. Kalau kelihatan Bu enak, setan ya. Kade. Tapi karena nggak kelihatan Bu ini besarnya Bu. Yang kedua faktor dunia, hati-hati juga Bu, suami, anak, cucu, keluarga, pekerjaan bisnis, rumah, kendaraan. Intinya Bu, dunia bisa jadi penyebab turunnya keimanan terhadap mereka. Kapan itu terjadi? Ketika dunia ini membuat kita lalai kepada Allah, sadarilah ketika itulah dunia itu menjadi penyebab kita turun iman. Terakhir tentang pertemanan, tentang teman dekat, lingkungan. Oke Bu, itu saja mungkin kita bahas aja ya. Mohon maaf saya setengah 2 kalau sudah di Bandung. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada satu aja Bu ya. Jadi konteks gitu ya Pak. Boleh itu. Ada yang nanya kalau orang udah meninggal tapi pengen kurban, jadi niatnya untuk orang yang sudah meninggal boleh. Oke. Kurban Ini udah aja.